Tokoh-tokoh cerita fiksi, pernahkah kalian mendengar cerita tentang Sungai Progo? Dari cerita tersebut kita bisa mengetahui tokoh-tokoh yang ada di dalamnya. Di dalam cerita terdapat tokoh utama dan tokoh tambahan. Kita ingat kembali pengertian tokoh utama dan tokoh tambahan. Tokoh utama adalah tokoh yang menjalin hubungan dengan peristiwa-peristiwa penting dalam cerita dan mendominasi seluruh cerita. Sedangkan tokoh tambahan adalah tokoh pelengkap yang munculnya hanya sesekali atau beberapa kali saja dalam cerita dan bersifat untuk menghidupkan cerita tersebut. Kita simak cerita berikut ini. Legenda Sungai Progo. Pada waktu Sultan Hamengkubuwono V berkuasa, Pangeran Diponegoro merasa kecewa dengan keadaan istana. Oleh karena itu, beliau memilih meninggalkan istana dan tinggal di desa Tegal Rejo. Sementara itu, Belanda dan Patih Danureja memasang patok di atas makam leluhur Pangeran Diponegoro untuk dijadikan rel kereta api. Tanpa sepengetahuan mereka, ternyata Pangeran Diponegoro mengintip perbuatan mereka. Belanda dan Patih Danureja langsung meninggalkan tempat itu dan pangeran mencabuti patok-patok itu. Setelah itu Pangeran Diponegoro langsung meninggalkan tempat tersebut menuju tempat persembunyiannya yang baru bersama para prajuritnya. Pangeran Diponegoro dan para prajuritnya akhirnya memilih dusun Bakal Pokok sebagai tempat persembunyian sementara. Namun Belanda mengetahui keberadaan Pangeran Diponegoro sehingga beliau dengan sigap untuk bergerilya ke Bukit Selarong. Sebelum singgah, beliau berpesan kepada satu prajuritnya dan memberi amanah untuk tetap berada di desa itu. Pangeran Diponegoro juga menitipkan keris pusakanya kepada prajurit tersebut dan berpesan agar keris pusakanya tidak dipangku oleh wanita, karena akan berakibat fatal. Setelah berpamitan kepada warga, beliau dan beberapa prajuritnya langsung berkelana kuda menuju Selarong. Prajurit abadi itu lalai akan amanah pangeran. Dia menitipkan keris itu kepada istrinya. Tak disangka, saat istrinya memangku keris itu terjadilah keajaiban. Wanita itu langsung hamil dan tanpa menunggu 9 bulan persalinannya dilakukan. Persalinannya dibantu oleh dukun beranak. Sang dukun menyadari ada yang tidak beres dengan kelahiran tersebut. Ternyata bukan manusia yang dilahirkan melainkan seekor ular. Prajurit menyadari ular tersebut adalah kutukan karena lalai menjalankan tugas dari Pangeran Diponegoro, sehingga istrinya melahirkan seekor ular. Prajurit pun mengusir sang ular supaya kutukan tersebut berakhir. Sang ular berkelana menuju penunggu laut selatan, Nyi Roro Kidul, untuk meminta pertolongan agar sang ular bisa membalas dendam kepada kedua orang tuanya dengan tirta melimpah. Nyi Roro Kidul menyuruh sang ular melata sampai ke gunung karena di sanalah terdapat tirta yang melimpah. Tanpa diduga terjadilah badai dahsyat yang langsung mengguyur desa tempat kedua orang tua sang ular tinggal. Tirta yang sangat melimpah itu menutup beberapa kawasan hingga menjadi sungai yang diberi nama Sungai Progo. Dari cerita tersebut kita akan mengetahui beberapa hal, diantaranya adalah tokoh-tokoh yang ada di dalam cerita legenda Sungai Progo, latar cerita tersebut, tokoh protagonis dan antagonis, amanah cerita tersebut, dan mengapa cerita tersebut disebut legenda. Kita akan menjawab satu persatu. Tokoh-tokoh yang ada di dalam cerita tersebut adalah Pangeran Diponegoro, Patih Danureja, orang Belanda, prajurit Diponegoro, istri prajurit, Latu Laut Selatan, dan si ular. Kemudian latar cerita tersebut terjadi di kota Yogyakarta. Selanjutnya tokoh protagonis dan antagonis pada cerita tersebut ialah tokoh protagonis dalam cerita tersebut adalah Pangeran Diponegoro, sedangkan tokoh antagonisnya dalam cerita tersebut adalah si ular, orang Belanda, dan Ratu Laut Selatan. Kemudian amanat dari cerita tersebut adalah kita tidak boleh mencelakai orang tua, dan orang tua tidak boleh menelantarkan anaknya. Yang terakhir adalah mengapa cerita tersebut disebut sebagai legenda? Karena cerita tersebut mengisahkan terjadinya suatu tempat yang bernama Sungai Progo.